Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pengantar biomolekul. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang menyusun sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tetap menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Biomolekul pada umumnya adalah senyawa yang berukuran relatif besar, sehingga biomolekul termasuk ke dalam makromolekul. Kita kenal ada 4 macam biomolekul. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lipid, dan yang keempat adalah asam nukleat. Mari kita bahas satu persatu dari 4 macam biomolekul yang ada. Yang pertama adalah karbohidrat. Istilah karbohidrat meliputi gula dan polimernya. Secara umum, rumus empiris karbohidrat dapat dinyatakan dengan CX H2OY. Berdasarkan hasil hidrolisisnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Karbohidrat dalam kehidupan berperan sebagai bahan bakar dan sumber karbon. Polisakarida yang merupakan polimer dari gula memiliki peran dalam penyimpanan dan struktural bagi makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari 3 jenis karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya tunggal dan sakar yang artinya gula, sehingga monosakarida adalah monomer dari gula. Monosakarida mempunyai rumus molekul CH2ON. Artinya, monosakarida merupakan beberapa kelipatan dari CH2O. Monosakarida terdapat dalam 2 bentuk, yaitu aldosa dan ketosa. Perbedaan dari aldosa dan ketosa ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar sebelah kiri menunjukkan struktur aldosa, di mana terdapat gugus aldehid. Sedangkan ketosa ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, yang tidak mempunyai gugus aldehid tapi mempunyai gugus keton. Berikut contoh monosakarida dari masing-masing kelompok aldosa maupun ketosa pada gula dengan 3 karbon, gula dengan 5 karbon, dan gula dengan 6 karbon. Glukosa yang merupakan monosakarida yang paling terkenal ada di golongan aldosa. Sedangkan gula dengan 6 karbon pada golongan ketosa adalah fruktosa. Kita lanjutkan ke pembahasan terkait disakarida. Disakarida merupakan 2 molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Contoh disakarida yang pertama adalah maltosa, yang merupakan gabungan dari 2 glukosa. Sedangkan contoh yang kedua adalah sukrosa, yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kemudian kelompok yang ketiga dari karbohidrat adalah polisakarida. Polisakarida merupakan makromolekul, sebuah polimer yang terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida yang dihubungkan dengan suatu ikatan glikosidik.
Polisakarida berperan sebagai materi simpanan dan materi pembangun dalam sel. Polisakarida berperan sebagai materi simpanan dalam bentuk pati dan glikogen. Gambar berikut merupakan polisakarida dalam bentuk pati. Pati merupakan suatu polisakarida simpanan pada tumbuhan. Pati merupakan polimer yang secara keseluruhan terdiri atas monomer-monomer glukosa. Sebagian besar monomer-monomer ini dihubungkan dengan ikatan 1,4 seperti unit glukosa dalam maltosa. Pada gambar menunjukkan adanya dua bentuk pati. Yang pertama adalah amilosa dan yang kedua adalah amilopektin. Amilosa adalah pati yang tidak bercabang, sedangkan amilopektin adalah bentuk pati yang bercabang. Contoh lain dari polisakarida sebagai materi simpanan adalah glikogen. Glikogen lebih bercabang banyak dibandingkan amilopektin. Glikogen terdapat pada sel-sel hewan. Sel-sel hewan menumpuk glikogen sebagai kumpulan butiran yang padat di dalam sel-sel hati dan otot. Hidrolisis glikogen pada sel-sel ini akan melepaskan glukosa ketika permintaan akan gula meningkat. Sedangkan peran kedua dari karbohidrat berupa polisakarida adalah sebagai materi pembangun. Polisakarida berperan sebagai materi pembangun misalnya adalah selulosa pada tumbuhan dan kitin pada hewan. Selulosa adalah suatu polisakarida tak bercabang. Molekul selulosa yang sejajar disatukan oleh ikatan hidrogen antara gugus-gugus hidroksil yang menjulur dari kedua sisinya. Sekitar 80 molekul selulosa bergabung untuk membentuk suatu mikrofibril, unit arsitektural utama dari dinding sel tumbuhan. Sedangkan kitin adalah suatu polisakarida struktural yang membentuk eksoskeleton pada arthropoda. Gambar sebelah kiri menunjukkan hewan sejenis belalang yang sedang mengalami pergantian kulit dengan menanggalkan eksoskeleton lamanya dan keluar dalam bentuk dewasa. Kitin mirip dengan selulosa, kecuali bahwa monomer glukosa kitin memiliki cabang yang mengandung nitrogen. Demikian pembahasan terkait karbohidrat. Kita lanjutkan ke biomolekul yang kedua adalah lipid, sebuah molekul yang hidrofobik. Lipid tidak memiliki atau hanya memiliki sangat sedikit afinitas terhadap air, sehingga lipid disebut sebagai molekul hidrofobik. Lipid memiliki peran sebagai berikut. Pertama, sebagai cadangan energi. Yang kedua, sebagai komponen utama biomembran. Dan yang ketiga, berperan penting sebagai kofaktor enzim, pembawa elektron, pigmen-pigmen penyerap cahaya, agen pengemulsi, dan hormon. Lipid dikategorikan menjadi 3, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Kita bahas satu persatu kategori dari lipid ini. Yang pertama adalah lemak. Lemak disusun dari 2 jenis molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Dalam sintesis lemak, 3 asam lemak berikatan dengan gliserol melalui ikatan ester sehingga disebut sebagai triasilgliserol. Berikut adalah gambaran dari lemak. Bagian berwarna abu-abu adalah gliserol, sedangkan yang berwarna oranye adalah asam lemak. Ikatan ester ditunjukkan dengan gambar kotak dengan garis terputus-putus. Lemak memiliki fungsi utama sebagai cadangan makanan, khususnya pada hewan. Lemak ini disimpan di dalam sel-sel lemak atau adiposa. 1 gram cadangan lemak memiliki 2 kali lipat kandungan energi jika dibandingkan dengan pati.
Kategori lipid yang kedua adalah fosfolipid. Fosfolipid dibentuk oleh satu gliserol yang berikatan dengan dua asam lemak dan satu gugus fosfat yang berbuatan negatif. Jadi ketika lemak tadi, satu gliserol berikatan dengan 3 asam lemak, tetapi fosfolipid, satu gliserol berikatan dengan 2 asam lemak dan satunya berikatan dengan gugus fosfat. Fosfolipid bersifat ambivalen terhadap air. Satu sisi bersifat hidrofilik atau suka air, dan satu sisi yang lain bersifat hidrofobik atau takut terhadap air. Berikut adalah gambaran dari fosfolipid. Suatu fosfolipid memiliki satu kepala hidrofilik yang bersifat polar dan 2 ekor hidrofobik. Keragaman fosfolipid didasarkan pada perbedaan asam lemak dan gugus yang terikat dengan gugus fosfat di kepalanya. Gambar sebelah kanan menunjukkan fosfolipid khusus yang disebut sebagai fosfatidilkolin. Fosfolipid berperan dalam pembentukan membran sel sebagai bilayer fosfolipid. Kategori lipid yang ketiga adalah steroid. Steroid merupakan lipid dengan kerangka karbon yang terdiri atas 4 cincin yang menyatu. Ini adalah 2 contoh dari steroid. Yang pertama adalah kolesterol yang merupakan komponen penting dalam pembentukan membran sel. Contoh kedua adalah kortisol. Kortisol merupakan hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. Peran steroid sebagai hormon, misalnya tadi kortisol, dan sebagai pembentuk membran sel, misalnya kolesterol. Kita lanjutkan ke biomolekul yang ketiga, yaitu protein. Protein meliputi lebih dari 50% berat kering sebagian besar sel. Protein merupakan polimer dari asam amino dengan bentuk konformasi yang unik. Fungsi protein sangatlah beragam, misalnya sebagai protein enzim yang merupakan biokatalisator dari metabolisme. Protein juga berperan sebagai agen pertahanan tubuh yang melindungi tubuh dari penyakit. Protein juga berperan sebagai penyimpanan, misalnya pada ovalbumin pada telur ayam. Protein juga bisa berperan sebagai transport, misalnya pada hemoglobin yang sangat vital dalam transport oksigen pada darah. Fungsi lain dari protein adalah sebagai penyusun hormon, misalnya insulin. Fungsi keenam dari protein adalah sebagai reseptor. Fungsi ketujuh adalah untuk pergerakan, yaitu penyusun aktin dan miosin pada otot lurik. Dan fungsi kedelapan dari protein adalah sebagai struktural, misalnya keratin, kolagen, dan sebagainya. Protein ditemukan dalam 4 tingkatan struktur. Yang pertama adalah struktur primer, yang kedua adalah struktur sekunder, yang ketiga adalah struktur tersier, dan yang keempat adalah struktur kuaterner. Struktur primer suatu protein adalah urutan uniknya yang terdiri dari asam amino. Masing-masing asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Yang mempelopori penemuan struktur primer protein adalah Frederick Sanger yang bersama-sama dengan koleganya di Cambridge University di Inggris mengerjakan urutan asam amino pada hormon insulin pada akhir tahun 1940-an. Sebagian besar protein memiliki segmen-segmen dalam rantai polipeptidanya yang terlilit dan terlipat secara berulang dalam pola yang membentuk protein secara keseluruhan. Lilitan dan lipatan ini yang secara keseluruhan disebut sebagai struktur sekunder. Lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder adalah struktur tersier protein yang terdiri atas pemutar balikan tak beraturan dari ikatan antara rantai-rantai samping berbagai asam amino. Salah satu jenis ikatan yang berperan dalam struktur tersier ini disebut interaksi hidrofobik.
Sedangkan struktur kuarterner adalah keseluruhan struktur protein yang dihasilkan dari penggabungan semua subunit polipeptida. Biomolekul terakhir adalah asam nukleat yang merupakan pembawa informasi herediter. Asam nukleat berperan meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Asam nukleat terdiri atas deoksiribonukleik asid atau DNA dan ribonukleik asid atau RNA. Asam nukleat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan protein. Padahal asam amino merupakan hasil dari proses yang melibatkan DNA dan RNA di dalamnya. Proses ini disebut sebagai ekspresi gen. Demikian pembahasan kita terkait pengantar biomolekul. Ada banyak hal yang bisa jadi terlewat dalam pembahasan biomolekul kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada tambahan informasi, silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah belajar bersama Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.